Perlawanan Palestina gunakan peluncur roket panggul hadapi serangan Israel. Perlawanan Palestina memberikan tanggapan ketika jet tempur Israel menyerang Gaza. Mereka menggunakan peluncur roket panggul sebagai tindakan balasan reaksi atas serangan tersebut. Al-Mayadin melaporkan pasukan perlawanan Palestina menggunakan peluncur roket panggul untuk pertama kali guna melawan serangan jet tempur Israel pada Selasa 19 April. Perlawanan Palestina menyatakan aksi terbaru Israel di Gaza akan menuai reaksi keras. Is al-Din al-Qassam, sayap militer Hamas, menggunakan rudal darat ke udara menghadapi serangan terbaru jet tempur Israel di Gaza. Perlawanan Palestina sebelumnya telah menyatakan bahwa mereka akan membalas setiap agresi Israel dan menyatakan Israel harus bertanggung jawab penuh atas konsekuensinya. Israel kembali melakukan serangan ke jalur Gaza Palestina saat perang Ukraina-Rusia belum berakhir. Serangan udara pertama Israel tahun ini dilakukan di jalur Gaza pada Selasa 19 April 2022 pagi. Serangan itu sebagai balasan atas roket yang ditembakkan dari daerah kantong Palestina itu. Sirine peringatan pun berbunyi di Israel Selatan pada Senin 18 April malam setelah roket ditembakkan dari Gaza. Roket itu dikendalikan oleh kelompok Hamas. Ini adalah insiden pertama sejak awal Januari. Proyektil itu jatuh di laut lepas Tel Aviv. Satu roket ditembakkan dari jalur Gaza ke wilayah Israel. Roket itu dicegat oleh sistem pertahanan udara Iron Dome, kata militer Israel dikutip dari AFP. Berapa jam kemudian, Angkatan Udara Israel mengatakan telah menyerang tempat pembuatan senjata Hamas sebagai pembalasan. Hamas mengklaim menggunakan pertahanan anti pesawat untuk melawan serangan udara Israel yang tidak menimbulkan korban. Menurut saksi mata dan sumber keamanan di Gaza, belum ada faksi di Gaza yang mengaku bertanggung jawab atas roket itu. Serangan tersebut terjadi setelah serangkaian ketegangan di Yerusalem bentrok di Masjid Al-Aqsa antara polisi Israel dan warga Palestina melukai lebih dari 170 orang, sebagian besar demonstran Palestina. Sumber-sumber diplomatik mengatakan Dewan Keamanan PBB akan mengadakan rapat pada Selasa 19 April untuk membahas lonjakan ketegangan ini. Tensi serupa di Yerusalem sekitar waktu yang sama tahun lalu memicu perang Hamas-Israel selama 11 hari. Lonjakan ketegangan ini bertepatan dengan bulan suci Ramadan dan festival Paskah Yahudi. Kompleks Masjid Al-Aqsa dikenal oleh orang Yahudi sebagai Temple Mount, situs tersuci dalam Yahudi dan ketiga tersuci dalam Islam. Orang-orang Palestina marah dengan kunjungan berulang kali umat Yahudi ke situs tersebut, yang diizinkan masuk tetapi tidak boleh berdoa di sana. Pemerintah Israel pimpinan Naftali Bennett berulang kali menyatakan bahwa pasukan keamanan Israel memiliki kebebasan menangani para demonstran. Kemudian Hamas pada Minggu 17 April memperingatkan, Al-Aqsa adalah milik kami dan milik kita sendiri. Seraya bersumpah untuk membela hak warga Palestina berdoa di sana. Baku tembak di Gaza dan bentrok Al-Aqsa terjadi setelah meningkatnya kekerasan termasuk 4 serangan mematikan sejak akhir Maret di Israel oleh warga Palestina dan Arab Israel yang merenggut 14 nyawa, sebagian besar warga sipil. Sebanyak 23 warga Palestina sementara itu tewas dalam kekerasan sejak 22 Maret. Termasuk penyerangan yang menargetkan warga Israel menurut penghitungan AFP. Korban tewas termasuk Hanan Kudur, gadis Palestina berusia 18 tahun yang meninggal pada Senin 18 April. Setelah ditembak oleh pasukan Israel pekan lalu di desa Fakwa dekat kota Jenin, Yordania pada Senin 18 April 2022, memanggil kuasa usaha Israel untuk menyampaikan protes atas pelanggaran yang tidak sah dan provokatif di Masjid Al-Aqsa, kata Kementerian Luar Negeri Yordania. Yordania bertugas sebagai penjaga tempat-tempat suci di Yerusalem Timur, termasuk kota tua yang diduduki Israel pada 1967, kemudian dicaplok dalam langkah yang tidak diakui oleh sebagian besar masyarakat internasional. Bennett pada Senin 18 April mengecam yang disebutnya kampanye hasutan yang dipimpin Hamas dan mengatakan, Israel melakukan segalanya untuk memastikan orang-orang dari semua agama dapat beribadah dengan aman di Yerusalem. Bennett juga menghadapi krisis politik di dalam negeri setelah koalisinya kehilangan mayoritas 1 kursi di 120 kursi Knesset Parlemen Israel tak sampai setahun sejak dia dengan susah payah menyusun pemerintahan. Pada Minggu 17 April, Rampantai Islam pertama yang menjadi bagian dari pemerintah Israel mengatakan pihaknya mundur sementara atas insiden di Yerusalem. Israel lagi-lagi diambang perang setelah sebuah serangan roket yang dilontarkan dari jalur Gaza ke negara Yahudi itu pada Senin 18 April malam. Serangan yang terjadi pertama kalinya dalam 4 bulan terakhir tersebut membuat sistem pertahanan Iron Dome aktif untuk melakukan pencegatan. Sirene roket yang menandakan terjadi serangan berbunyi sekitar pukul 20.30 di komunitas Israel Selatan, Kisofim dan Ei Hasolsa yang terletak tepat di seberang kota Khan Yunis.
Dewan Regional Eskol dan Magen David Adom mengatakan, tidak ada laporan cedera setelah serangan roket tersebut. Terakhir kali roket ditembakkan dari daerah kantong yang dikuasai Hamas adalah pada 1 Januari ketika 2 roket mendarat di laut lepas pantai Tel Aviv. Tembakan roket itu terjadi ketika ketegangan meningkat di sekitar Temple Mount ketika puluhan warga Palestina terluka dan ratusan ditangkap menyusul bentrokan keras dengan polisi Israel. Komunitas internasional termasuk negara-negara Arab yang telah menormalkan hubungan dengan Israel serta Yordania mengecam tindakan pasukan keamanan Israel. Hamas dan kelompok lain di jalur Gaza telah memperingatkan bahwa Yerusalem dan Kompleks Suci adalah garis merah. Rakyat Palestina kami berkomitmen untuk memegang hak tanah dan tempat suci mereka, kata pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Dia menambahkan bahwa semua upaya untuk mendominasi Masjid Al-Aqsa atau mengubah identitas Islamnya tidak akan berhasil. Sementara itu, para pejabat Israel menyebut Hamas tidak tertarik pada konflik baru saat ini. Namun kekhawatiran utama mereka adalah bahwa kekerasan itu mungkin berputar dan menyebabkan kelompok militan lain di jalur Gaza meluncurkan roket ke Israel, sehingga menyeret negara itu ke dalam perang. Kekerasan di Temple Mount tahun lalu ditambah dengan pembatalan pemilihan umum Palestina menyebabkan Hamas menembakkan 7 roket ke Yerusalem. Itu menyebabkan konflik 11 hari mematikan di mana lebih dari 4.300 roket ditembakkan ke Israel. Konflik itu diberi label Operasi Penjaga Tembok oleh IDF dan Pedang Yerusalem oleh Hamas. Menurut laporan, Mesir, Qatar, dan PBB telah menengahi antara Israel dan Hamas untuk memenangkan ketegangan dan mencegah kekerasan lebih lanjut.